Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum memasuki materi, coba kalian gosokkan kedua telapak tangan kalian. Apakah kalian merasakan kehangatan? Nah, rasa hangat itulah yang disebut dengan suhu. Pengertian dari suhu sendiri adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Nah, kita bisa merasakan suhu, tetapi kita tidak bisa mengukur suhu. Nah, mengukur suhu itu salah satunya dengan menggunakan termometer. Lalu apa skala yang menyatakan besaran suhu? Nah, skalanya itu ada 4. Yang pertama ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari keempat skala tersebut. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Celsius dengan titik bawahnya itu 0 dan titik atasnya itu adalah 100, sehingga didapatkan panjang skalanya yaitu 100. Dari mana panjang skala itu? Dari selisih titik bawah dan titik atas. Titik atas dan titik bawah termometer itu maksudnya derajat yang ada pada termometer tersebut gitu. Selanjutnya ada Reaumur, di mana titik bawahnya atau derajat terendahnya itu adalah 0 dan titik atasnya itu adalah 80, sehingga panjang skalanya itu 80. Selanjutnya yaitu ada Fahrenheit, di mana memiliki titik bawah atau titik minimalnya itu di 32 derajat, jadi bukan 0 ya, dan titik atasnya itu ada di 212, sehingga panjang skalanya itu adalah 180. Selanjutnya ada Kelvin, di mana Kelvin ini merupakan satuan SI atau internasionalnya, memiliki titik bawah itu 273 dan titik atasnya itu ada di 373, sehingga panjang skalanya itu adalah 100. Nah, apa sih fungsi dari panjang skala itu? Nah, panjang skala ini nantinya itu dibandingkan atau dibuat perbandingan untuk menentukan rumus-rumusnya. Nah, sehingga diperoleh perbandingan Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin itu 5:4:9:5. Dari perbandingan itulah ditemukan rumus-rumus berikut. Misal dari Celsius diubah ke Reaumur, itu rumusnya 4/5 kali TC. TC itu adalah derajat Celsiusnya. Begitupun rumus-rumus yang lainnya. Langsung kita coba mengerjakan ya. Di sini diketahui ada 10 derajat Celsius. Ditanya itu berapa derajat Reaumurnya? Maka dijawab menggunakan perbandingan yang ada pada tabel rumus tadi, yaitu 4/5 dikali TC. TC-nya itu adalah 10 derajat Celsius, sehingga diperoleh 8 derajat Reaumur. Sehingga 10 derajat Celsius itu sama dengan 8 derajat Reaumur. Selanjutnya adalah kalor. Apa sih kalor itu? Jadi kalor itu adalah energi yang dapat berpindah ataupun dipindahkan dikarenakan adanya perbedaan suhu. Jadi kalor itu adalah perpindahan suhu. Nah, biasanya secara alamiah itu mengalir dari benda bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu lebih rendah atau dingin. Nah, satuan kalornya itu adalah kalori, sedangkan dalam SI atau internasionalnya itu menggunakan satuan joule. 1 kalori itu sama dengan 4184 joule. Nah, kalor itu berpindah. Nah, proses perpindahannya ini ada 3. Yang pertama itu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada konduksi. Jadi konduksi ini perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat. Nah, contohnya itu saat ada api lalu kita memegang besi, kita arahkan ke api tersebut, maka panasnya itu menyalur ke tangan kita. Nah, dinamakan konduksi itu karena panasnya itu nyampe karena ada perantara besi. Selanjutnya ada konveksi, di mana perpindahan panas itu melalui media zat padat atau cair disertai perpindahan partikel zat yang dipanaskan. Nah, contohnya itu ketika kita merebus air,
panasnya itu nyampe ke atasnya air tersebut karena dari partikel yang dipanaskan, air yang di bawah itu pindah ke atas atau muter ke atas sehingga panasnya itu rata dan bisa mendidih. Yang terakhir ada radiasi, di mana perpindahan panas itu dalam bentuk gelombang elektromagnetik, jadi tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya saat kita membuat api unggun, lalu kita meletakkan tangan kita di sekitarnya, itu akan terasa hangat, tetapi tidak ada perantaranya yang menghubungkan antara api dan tangan kita. Nah, itu yang disebut radiasi. Jadi bisa kita simpulkan kalau konduksi itu ada zat perantaranya, kalau konveksi itu perpindahan partikel zat, sedangkan radiasi itu tanpa zat perantara. Jadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Cukup sekian untuk materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.